Sebelum kami menuntut umum menanggapi dan sanggahan dari nota keberatan eksepsi terdakwa, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada terdakwa yang sebelumnya telah mengingatkan kepada kami beberapa dalil yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan hadis yang berisi tentang keutamaan bersikap dan berlaku adil sebagaimana telah dikemukakan oleh terdakwa dalam nota keberatannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, yang kemudian kami kutip kembali dalam tanggapan kami beberapa di antara yang sebagai berikut. Quran surat 16 An-Nahl ayat 90, Quran surat 4 An-Nisa ayat ke-58, Quran surat 5 ayat Al-Maidah ayat 8, Quran surat 6 Al-An'am ayat 152, dan suatu hadis yang kami bacakan dalam suatu peristiwa tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri yang ditulis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejumlah penduduk Quraisy mengutus orang dicintai Nabi SAW, yaitu Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, untuk menemui Nabi SAW dan memberi dispensasi agar wanita Quraisy pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah SAW marah dan bersabda, "Wahai Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan dalam perkara hukum dan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan, tapi tidak jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya." Majelis hakim yang kami hormati, terdakwa, penasihat hukum, dan seluruh sidang yang kami hormati, sebagai seorang beragama dan meyakini serta mengimani kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis sahih dan hadis sahih tersebut, tentunya kami penuntut umum juga memiliki pijakan dan dasar yang sama dengan terdakwa bahwa proses penegakan hukum yang telah kami lakukan adalah telah sesuai dengan pedoman hidup kita bersama, yaitu Al-Quran dan hadis. Habib Rizik gemparkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seluruh jaksa terdiam gemetar ketakutan. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Adil, yang artinya adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an Karim. Pertama, dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala qala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat An-Nisa ayat 58. Qala ta'ala, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl." Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 8. Qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullah." Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah." Yang keempat, surat Al-Maidah ayat 42. Qala ta'ala, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin." Allah menyatakan, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, surat Al-An'am ayat 152. "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Dan apabila kamu berkata, maka adillah walau ada kerabat orang dekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil menghargai
mengharamkan kezaliman atas zat dirinya sendiri dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwi an rabbi annahu qala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Artinya, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, adu argumen Habib Rizik Syihab versus jaksa pakai hadis tentang keadilan. Gelora.com. Habib Rizik Syihab mengutip ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dalam nota keberatan atau eksepsinya. Kini, saat mendapatkan giliran memberikan tanggapan, jaksa juga mengutip hadis perihal keturunan Nabi Muhammad SAW dan keadilan. Sebelumnya, pada Jumat 26 Maret 2021, Habib Rizik yang duduk di kursi terdakwa membacakan eksepsinya untuk perkara dugaan penghasutan terbuntut kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Tebet, Jakarta Selatan. Habib Rizik mengawali eksepsinya dengan beragam ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil serta selalu menegakkan keadilan, ucap Habib Rizik kala itu. Habib Rizik lantas mengutip surat An-Nahl ayat 90, An-Nisa ayat 58, Al-Maidah ayat 8, Al-Maidah ayat 42, Al-An'am ayat 152. Berikut isinya. An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 8, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 42, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka adillah walau terhadap kerabat atau orang dekat. Setelah itu Habib Rizik juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW berikut isinya, jauhilah oleh kamu sekali kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan dari hari kiamat. Habib Rizik menceritakan pula mengenai seorang wanita Quraisy pencuri yang divonis potong tangan oleh Rasulullah SAW sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesaat itu Habib Rizik melanjutkan, pemuka Quraisy mengutus orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, yaitu Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu an, untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan memohon dispensasi agar wanita Quraisy pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah SAW marah seraya berkata, wahai Usamah, adakah kamu ingin memberi maaf atau keringanan dalam perkara hukum dan apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala? Begitulah ucap Habib Rizik. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan bersabda, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seseorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan. Tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Begitulah imbuhannya. Kemudian saat giliran Pak Jaksa memberikan tanggapan, hadis Nabi Muhammad SAW pun dikutip seperti apa. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 30 Maret 2021, jaksa yang mendapatkan giliran menyampaikan tanggapan menilai eksepsi yang diajukan Habib Rizik bukan merupakan ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHP.
Keberatan terdakwa tidaklah termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia, ujar jaksa saat membacakan tanggapan dalam sidang itu. Jaksa kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa membacakan hadis bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak adil kepada orang yang melakukan kesalahan, sekalipun orang yang bersalah itu adalah keturunannya. Dalam hadis ini digambarkan keturunan Nabi adalah Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum terkutuk hati meminjam sebagai kutipan di saat Rasulullah SAW mengutipkan para sahabatnya yang bersabda, yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu lantaran jika di tengah mereka ada seorang atau yang dianggap mulia atau terhormat mencuri atau dibiarkan, tapi jika ada di tengah mereka seorang lemah atau rakyat biasa mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum. Demi Allah, jika Fatimah putri Muhammad pencuri, ini saya aku memotong tangannya. Daripada sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah hukum tetap ditegakkan sebagaimana adigium hukum berbunyi fiat institui et per mundus, dengan penegakan nilai-nilai keadilan sebagaimana suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun Fatimah merupakan putri dan zuriyah keturunan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap berlaku keadilan itu dengan menghukumnya. Dalam sidang ini, Habib Rizik terdakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di Petamburan yang dianggap melanggar aturan mengenai pandemi virus corona. Kerumunan itu terjadi berkaitan dengan undang pernikahan putri Habib Rizik sekaligus peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Habib Rizik didakwa melakukan tindakan patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19. Hal ini terjadi saat Habib Rizik mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.